Chapter 235 Thunder Array Trap. Boom, boom, boom. Di atas gunung yang menjulang tinggi dengan ketinggian 100 kaki, dari selatan ke utara, dari barat ke timur, berputar pada gilirannya, berdiri 4 puncak dari rendah ke tinggi. Tanda seru. Awan hitam menyelimuti puncak gunung, dan guntur bergemuruh dari waktu ke waktu. Tapi cahaya guntur ini, yang jauh lebih tebal dari ember, akan mengikuti keempat puncak dan melayang-layang seperti naga guntur kemanapun mereka menabrak, dan kembali ke awan gelap lagi. Lalu, jatuhkan lagi. Melihatnya, itu seperti lingkaran naga guntur di sekitar puncak gunung, berputar-putar tanpa henti. Ini adalah Gunung Guntur. Di kaki gunung, Zuo Fan melihat pemandangan yang luar biasa dan bertanya. Keempat hantu moche mengangguk satu demi satu, dan wajah mereka menunjukkan wajah pahit yang tidak tahan untuk melihat ke belakang. Hantu ganas itu penuh dengan kesedihan, dan berkata dengan menyakitkan masa lalu, kami telah terperangkap di sini selama 60 atau 70 tahun. Kami dikejar oleh puluhan ribu guntur dan kilat setiap hari. Jika kami tidak hati-hati, kami akan disambar oleh guntur dan lembut. Ke dalam hati, jika bukan karena seorang idiot yang membuka larangan ini dan membiarkan kami lari, kami tidak bisa mengatakan bahwa kami telah benar-benar kehilangan keberanian untuk hidup sekarang. Kami telah mengalami kesulitan waktu melewati tahun-tahun ini. Wow. Berbicara, hantu ganas itu menunjuk ke tebing di barat dan menangis. Ketika tiga hantu lainnya melihatnya, mereka tidak bisa menahan air mata. Melihat semua ini, Li Jingtian mau tidak mau mengejangkan pipinya. Itu adalah hal yang menyedihkan yang layak untuk simpati. Itu bukan rasa yang harus dikatakan oleh orang-orang ini. Terutama jika seseorang menyelamatkan kamu, tidak peduli siapa orang itu, dia adalah dermawan kamu. Tidak apa-apa jika kamu tidak bersyukur, dan menyebut orang idiot. Apakah ada orang seperti itu di dunia? Zuo Fan tidak akan tergerak oleh air mata buaya mereka. Dia hanya melihat tebing dari kejauhan, pupil matanya bergerak sedikit, pihak lain tidak hanya idiot, tetapi juga dia tidak melanggar batasan secara tidak sengaja. Petik 2. Oh, apakah orang itu sengaja membiarkan mereka keluar? Li Jingtian mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran. Zuo Fan sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, meskipun larangan ini disesuaikan dengan kondisi setempat, itu diletakkan berdasarkan formasi alami pegunungan ini. Tetapi sangat rincin dan memiliki sedikit celah. Tebing itu adalah salah satu dari sedikit. Salah satu dari sedikit lagi. Kecuali kamu seorang ahli, sulit untuk melihat. Petik 2. Apa, orang itu sengaja? Kemudian kami berempat keluar. Mengapa kita tidak bisa melihat sosoknya? Keempat hantu itu berhenti menangis. Mereka hanya saling memandang. Mereka semua tidak bisa dijelaskan. Mereka bertanya pada diri sendiri, sepertinya selain mereka berempat, tidak ada teman di sekte tersebut. Siapa yang akan begitu baik untuk membiarkan mereka keluar dengan sengaja? Menyentuh hidungnya, Zuo Fan tertawa kecil. Orang itu pasti memiliki tujuan dalam melakukan ini. Tapi dia sama sekali tidak bisa memikirkannya. Tetapi tindakannya telah memenuhi Lao Su. Hahaha. Don, jangan terlalu banyak berpikir. Yang paling penting bagi kita saat ini adalah menata formasi dan menunggu 3 mata rantai kuno memasuki Guci. Aku pikir formasi 6 tingkat ini hanyalah sebuah sedikit tidak lengkap. Jadi aku akan memperbaikinya, itu pasti akan menggandakan kekuatannya. Zuo Fan menunjuk ke gunung dan tertawa terbahak-bahak. Li Jingtian sedikit mengangguk, tetapi kemudian mengerutkan kening lagi,
Stuart Zuo, dapatkah kamu yakin bahwa anak itu akan memasuki pertempuran? Jika dia melihat formasi ini, dia menyadari bahwa itu adalah jebakan dan menunggu di luar. Apa harus kita lakukan? Menunggu pekerjaan? Kita tidak bisa menghabiskannya dengan dia. Jangan khawatir, jika orang lain mungkin tidak masuk dengan mudah, tetapi dia pasti akan masuk. Itu hanya karena dia tidak bisa mengalahkan julukan nakal. Aku tidak pernah gagal dalam hidup aku. Orang yang belum mengalami kegagalan akan menjadi sombong, dan sombong akan buta. Aku percaya bahwa tidak ada tipu daya yang lebih baik di dunia ini daripada 3 mata rantai kuno. Sudut mulutnya sedikit miring. Zuo Fan menunjukkan senyum percaya diri di wajahnya. Li Jingtian mengulurkan ibu jari dan berseru, Stuart Zuo benar-benar memiliki wawasan mendalam tentang hati orang, dan itu sangat populer, dan lelaki tua itu mengaguminya. Oke, jangan menyanjungmu. Meskipun aku mengharapkan dia untuk memasuki medan perang, kekuatannya tidak terduga. Apakah dia dapat menangkapnya dengan lancar? Aku masih harus mengatakan 2 hal. Aku harap dengan formasi 6 tingkat berdasarkan formasi alami ini, ditambah kamu, aku bisa mengendalikannya oleh kalian berdua, jadi kamu bisa berhasil dalam satu gerakan. Jika tidak, Zuo Fan mengerutkan kening dan menghela nafas untuk waktu yang lama. Ketika keempat hantu Moche mendengarnya, mereka melompat dan berteriak dengan suara serak, lalu apa yang kita lakukan? Kamu menggema dalam formasi dan bekerja sama dengan kami berdua, ganggu 3 mata rantai kuno? Tidak, kita juga harus merasakan manipulasi formasi. Dulu, di Sekte Moche, semua orang tidak mengizinkan kita untuk memindahkan 4 formasi, yang jelas-jelas membedakannya. Melawan kita. Tanda seru. 4 hantu memprotes. Zuo Fan tidak puas. Zuo Fan menghela nafas diam-diam ketika garis hitam jatuh. Keempat idiot kecil ini, orang tidak akan membiarkan kamu bergerak, hanya karena mereka takut kamu akan menyebabkan kekacauan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah diskriminasi. Jadi wajahnya serius, dan dia berkata dengan dingin, aku juga mendiskriminasi kamu. Untuk sementara, ketika aku mengatur formasi, jangan pindahkan formasi untuk aku. Juga, setelah 3 tautan kuno memasuki formasi, kamu harus mematuhi perintah dan bekerja lebih keras untukku. Jika tidak, Zuo Fan menggerakkan jari-jarinya dan keempat hantu itu segera gemetar, mundur, dan mengangguk dengan tergesa-gesa. Hanya saat mereka berbalik, mereka menunjukkan ekspresi yang sangat sedih. Mereka menendang batu dengan kesal di bawah kaki mereka, dan mereka tidak bisa mengetahuinya. Mengapa semua orang harus mendiskriminasi mereka? Mereka berempat sangat baik, bagaimana mereka tidak bisa diperlakukan? Melihat punggung 4 orang yang kesepian, Li Jingtian menggelengkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak dan menatap Zuo Fan satu sama lain. Mereka tercengang oleh 4 harta hidup ini. 3 hari kemudian, aliran cahaya melintasi langit, dan sosok Ti kuno muncul di kaki Gunung Guntur. Satu-satunya perbedaan dari 3 hari yang lalu adalah bahwa awan gelap di puncak Gunung Guntur telah menghilang tanpa jejak. Cuacanya sangat cerah, dikelilingi oleh burung dan bunga, hanya bukit-bukit yang tertutup guntur di mana tidak ada rumput yang tumbuh, dan guntur dari waktu ke waktu di antara bebatuan. Mengingatkan orang bahwa tempat ini dulunya adalah tempat di mana lautan guntur berjatuhan. Namun, 3 tautan kuno tidak melihatnya untuk sementara waktu, hanya mengangkat hidung sedikit, dan berteriak ke arah gunung, kalian 6 bajingan, karena pemuda itu sangat mempercayaimu.
Dia benar-benar memberinya Tuan melarikan diri. Apakah kamu tahu bahwa tidak ada banyak waktu bagi Tuan kecil untuk keluar? Jika kamu tidak terburu-buru untuk menemukan lebih banyak bahan obat untuk memberi makan Tuan kecil akan menyesal seumur hidup kamu. Lain kali kamu keluar untuk makan bahan obat, kamu tidak tahu kapan sekarang? Dengar, aku tahu kamu berada di pegunungan, jadi cepatlah keluar dari gunung. Jika kamu melihat waktunya ketat, kamu akan melupakannya. Jika kamu membiarkan Tuan Muda menangkapmu secara pribadi, maka akhiri. Tapi itu belum tentu. Suara kekanak-kanakan Gu Santong mencibir lagi, dan suaranya menyebar ratusan mil. Namun, tidak ada pergerakan di pegunungan. Wajah Gu Santong marah, dan dia berteriak, "Oke. Ini yang kamu minta. Lihat bagaimana Tuan Muda menangkapmu, bagaimana cara membersihkanmu." Suara itu hanya jatuh, tapi setelah mendengar suara benturan keras, 3 mata rantai kuno tiba-tiba terbang menuju pusat gunung akumulasi. Namun, dia baru saja tiba di antara 4 puncak gunung, hidungnya bergetar, dan dia ingin menjelajahi lokasi Zuo Fan dan yang lainnya. Tetapi dia berteriak, dan anginnya kencang. Kemudian, lingkungan berubah untuk sementara waktu. Dan mereka ditutupi oleh aliran udara hitam yang menggelegak. Keempat puncak segera tenggelam dalam bayang-bayang gelap yang menutupi langit dan menghilang. Pada saat yang sama, guntur meledak di atas kepala, dan petir yang memancarkan cahaya ditekan dengan gelap, seperti tutup panci besar, sepenuhnya menutupi Ti kuno. Pupil mata tiba-tiba menyusut, dan 3 tautan kuno tidak bisa tidak berseru, "Formasi!" Zuo Fan dan Li Jingtian disembunyikan di yang tertinggi dan terpendek dari 4 masing-masing puncak di gua-gua puncak gunung, formasi yang memanipulasi bergema di kejauhan. Melihat kejutan dari 3 tautan kuno, mereka semua mencibir berulang kali. "Hehehe, bocah nakal yang tak terkalahkan, akhirnya kamu masuk Guci." Boom! Sebuah ledakan guntur jatuh di tebing. Dalam sekejap, aku melihat naga guntur melayang di sepanjang 4 puncak, menutupi seluruh puncak gunung dalam guntur. Dan sekali lagi menjadi larangan guntur dan kilat yang bahkan seorang penguasa dewa tidak dapat melarikan diri. Gu Santong mengguncang tubuhnya, mengerutkan kening dalam-dalam, menutupi telinganya, dan berkata dengan jijik, "Bajingan sialan, formasi macam apa yang tidak baik?" Tetapi itu adalah formasi guntur. Zuo Fan mendengar ini dengan Li Jingtian, mereka semakin tertawa. "Hahaha, ini adalah formasi guntur yang dapat menyembuhkanmu, monster kecil ini. Gadis ini benar-benar takut pada guntur. Li tua, ayo beri dia beberapa makanan pembuka dulu. Tapi hati-hati, mungkin guntur dan kilat ini akan sangat menyakitinya. Aku tidak ingin membunuhnya. Aku ingin hidup." Zuo Fan de Arai meneruskan suara ke Li Jingtian. Li Jingtian mengangguk dengan jelas dan tertawa. "Aku mengerti apa maksud pelayan Zuo. Lagi pula, begitu banyak bahan obat yang terbuang, tetapi kamu tidak dapat menyia-nyiakannya. Jangan khawatir, aku memiliki perasaan ukur." Hampir saja, keduanya tertawa lagi dan mulai mencetak. Boom! Terdengar suara keras, dan ratusan naga guntur jatuh dari langit dan mengenai dahi 3 mata rantai kuno. Boom boom boom! Suara ledakan berlanjut, dan di antara guntur dan kilat, sosok mungil dari Ti kuno itu hancur ke tanah dalam sekejap, menyebabkan awan asap dan debu. Zuo Fan buru-buru berhenti, melihat ke sana dengan ekspresi prihatin, dan berseru, "Tunggu, kenapa anak ini tidak melawan sama sekali? Mungkinkah petir ini fatal baginya? Aku tidak ingin dia mati." Prajurit Zuo,
Atau orang tua itu pergi dan melihat? Li Jingtian menyarankan. Zuo Fan sedikit mengernyit dan ragu-ragu. Tetapi ketika asapnya menghilang, sebuah pemandangan yang mereka berdua tidak percaya muncul. Aku melihat bahwa dasar lembah yang dalam telah dihancurkan menjadi lubang besar oleh Ti kuno, seperti terkena meteor. Namun, Ti kuno itu masih berdiri di sana, menutupi telinganya dan cemberut, wajahnya penuh dengan jijik, dan dia bahkan tidak memiliki bekas luka. Bagaimana mungkin, guntur dan kilat ini harus menjadi kelemahannya? Zuo Fan berteriak tak percaya, mengerutkan alisnya dalam-dalam, dan mengerang sebentar dan berteriak, "Iblis, 4 iblis. Kamu mengganggu di samping, biarkan aku melihat dengan jelas bagaimana dia memblokir guntur dan kilat. Li Tua, kita akan meningkatkan kekuatan kita kali ini." Petik 2. Ya. 5 orang lainnya semuanya dengan teriakan. 4 hantu berubah menjadi 4 hantu dan berenang menuju 3 mata rantai kuno dengan senyum jahat. Sementara Li Jingtian buru-buru Jieyin dengan Zuo Fan. Jie. Mendengarkan suara Ti kuno, hidung 3 arah kuno mau tidak mau bergetar, dan dia melihat dengan kesal pada hantu di sekitarnya. Ini benar-benar hanya kamu. Aku main-main, aku bisa menciummu. Hentikan formasi ini dengan cepat. Aku paling benci guntur. Hei, petir dan kilat ini benar-benar musuh monster kecilmu. Kami hanya. Jangan berhenti. Apa yang bisa kau lakukan dengan kami? Hantu ganas itu tertawa dan segera berubah menjadi hantu dan mengambil kesempatan untuk meninju pukulan kuno 3 arah. Namun setelah pukulan ini, Gu Santong masih menutup telinganya, berdiri tegak, tidak bergerak, hanya cemberut seperti anak kecil, sedikit kesal. Tapi hantu garang itu berwajah menciut, menggoyang-goyangkan pergelangan tangannya, dan hampir menangis. Ibunya, betapa kerasnya tubuh anak ini. Pukul dia, tinju Lao Su saja. Hampir putus, boom. Pada saat ini, ribuan naga guntur jatuh ke arah 3 mata rantai kuno di langit. Chapter 236 Iron Fist Invincible. Boom boom boom. Suara guntur terus meledak, dan tempat di mana 3 tautan kuno berada dihancurkan menjadi reruntuhan oleh naga guntur yang kejam. Kekuatan semacam itu, bahkan jika itu ditemui oleh kekuatan puncak Shenzhou, sangat sulit untuk melarikan diri. Namun, Zuo Fan dan 2 lainnya tidak dapat menjamin bahwa serangan sekuat itu dapat efektif melawan 3 tautan kuno. Karena dia, landak terkuat Tianyu yang tak terkalahkan, menatap dengan cermat tempat yang dipenuhi asap, menunggu sampai menghilang, jantung Zuo Fan hampir di tenggorokannya. Tetapi setelah asapnya menghilang, mata Zuo Fan tiba-tiba menyusut, dan dia tidak bisa menahan nafas, dan tidak percaya itu benar. Aku melihat Ti kuno masih memegang telinganya dengan tangan dan berdiri di tempat, tetapi kulitnya menjadi semakin suram dan tampak sangat marah. 4 hantu dari strategi sihir, bagaimana dia memblokir guntur dan kilat? Kamu di sebelahnya, dan kamu harus melihat dengan paling jelas. Zuo Fan hampir meraung dan bertanya melalui transmisi suara. 4 hantu dari strategi sihir berubah menjadi 4 hantu abu-abu dan membalikkan 3 tautan kuno. Tetapi ada kepanikan, dan mereka gemetar dan melaporkan, Zuo. Butler Zuo. Anak ini tidak menghentikan kilat sama sekali. Ribuan guntur dan kilat menyambarnya, seperti orang yang baik-baik saja, hanya berdiri. Apa? Kata-kata 4 hantu strategi sihir belum menjadi hidup. Zuo Fan sudah duduk di tanah dengan tak percaya, bergumam, mungkinkah guntur dan kilat bukan kelemahan anak itu? Penilaian aku salah. Stuart Zuo, apa yang harus aku lakukan sekarang?
Anak itu telah ada di sana sepanjang waktu. Petik 2. Kami tidak dapat membantunya ketika kami kelelahan dalam formasi. Setelah waktu yang lama, akan ada ketika dia keluar, kami akan menyelesaikan akun dengan kami, dan kami akan selesai. Mata sedikit menyipit, Zuo Fan merenung sejenak, menghadap Li Jingtian berkata, Li Tua, bahkan jika guntur dan kilat ini bukan kelemahannya, dia meraung pada guntur dan kilat di awal. Tetapi dia hanya membenci guntur dan kilat. Aku menghitung bahwa aku salah. Tapi formasi ini, bagaimanapun, adalah formasi 6 tingkat berdasarkan formasi alami. Kami menggunakan semua kekuatanmu untuk menyerangnya. Bahkan jika dia lebih kuat, biarkan dia menggiling sedikit, mungkin dia akan berhasil. Petik 2. Bagus. Li Jingtian mengangguk dan segera menyegel. Zuo Fan menghela nafas dan menghela nafas dalam hatinya. Meskipun dia berkata begitu, tampaknya putus asa. Tapi jauh sebelum formasi, dia sudah berpikir untuk gagal. Karena guntur dan kilat adalah kelemahan dari 3 mata rantai kuno, premis ini juga merupakan dugaannya. Tingkat keberhasilan rencana ini juga 5/5. Hanya saja dia ingin mendapatkan 3 tautan kuno terlalu banyak, jadi dia membayar nyawa semua orang di sini ketika dia hanya 50% yakin. Tapi meski begitu, dia memikirkan jalan keluar. Ini hanya retret, dan ini hanya 5/5. Jika Gu Santong melihatnya lagi, dia hanya harus mengakui nasibnya. Sejujurnya, dia memang sangat berjiwa petualang kali ini, sehingga tidak seperti gaya biasanya. Stuart Zuo, aku siap, bagaimana kabarmu? Li Jingtian datang. Zuo Fan menghela nafas, diikat di tangannya, mengangguk dan berkata, aku baik-baik saja, mari kita mulai. Tepat setelah kata-kata itu jatuh, mereka berdua bermain bersama. Tiba-tiba, awan petir melonjak, kilat dan guntur. Ratusan ribu lampu guntur memancar keluar dari bayangan awan gelap yang tebal. Kekuatan besar itu, bahkan seluruh gunung Jilei tidak bisa menahan gemetar. Ternyata bahkan formasi 6 tingkat itu sendiri tidak dapat menahan kekuatan yang begitu besar. Keempat hantu moche tercengang, berteriak ngeri, dan melarikan diri satu demi satu. Kali ini, mereka tidak berani berkeliaran di sekitar 3 mata rantai kuno lagi. Karena kali ini berbeda dari 2 sebelumnya, hanya guntur dan kilat yang mungkin membuat mereka berempat berkeping-keping. Gu Santong melihat telinganya, langit berkedip seperti guntur, dan kemarahan di matanya bahkan lebih buruk. Ti kuno, jika kamu dapat menahan pukulan ini, maka mungkin itu adalah malapetaka Zuo Fan aku. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan mengertakkan gigi. Dan kemudian mencetak taktik dalam sekejap. Tanda seru. Boom! Ratusan ribu badai petir menerjang, seperti ribuan kuda berlari kencang. Hanya dalam sekejap mata, mereka terjerat bersama, membentuk naga guntur besar seperti gunung, meraung ke bawah. Momentum menghancurkan dunia seperti menelan semua yang ada di tanah. Zuo Fan sudah bisa membayangkan bahwa di bawah serbuan naga petir ini, seluruh gunung petir akan dihancurkan, dan dalam jarak 100 mil darinya, tidak akan ada rumput yang tumbuh. Dan mayat akan ada di mana-mana. Hanya mereka yang mengendalikan arai yang bisa bertahan. Arang seperti itu bukanlah yang dia inginkan. Tapi dia adalah kaisar iblis, dan dia akan berhasil dalam segala hal. Untuk mendapatkan bantuan besar dari 3 tautan kuno landak yang tak terkalahkan, dia tidak akan pernah mengasihani makhluk yang bukan kerabat. Mengaum. Langit mengguncang auman dengan saksama, dan itu jatuh dari langit.
Gu Santong merasakan tekanan kuat mendekati pintu, cahaya menyilaukan membuat matanya menyipit, dan ledakan keras membuat telinganya tuli sementara. Akhirnya, dia meletakkan tangan menutupi telinganya ke bawah, dan perlahan-lahan meremasnya menjadi kepalan kecil. Lalu, satu pukulan diangkat ke langit, dan kepala naga guntur dipukul, tetapi ada fluktuasi yang aneh. 3 tautan kuno tidak melihat naga guntur, dan kulitnya tenang. Tetapi gelombang tak terlihat di tinjunya seperti meteor yang melonjak ke langit, di sepanjang arah di mana naga guntur jatuh. Hanya sesulit itu. Kembali. Kemanapun gelombang ini lewat, kilatnya langsung runtuh. Jadi orang-orang terkejut melihat bahwa naga guntur, mulai dari kepala naga, hancur selangkah demi selangkah, berubah menjadi sedikit cahaya dan menghilang. Akhirnya, gelombang ombak ini membubung ke langit, dengan tabrakan, langsung ke langit. Awan petir di langit yang sehitam tutup panci langsung meledakkan lubang besar berjari-jari 1 mil, menarik sinar matahari dari 9 langit. Dan menuangkannya ke tempat ini yang tertutup awan petir untuk banyak orang tahun. Kepulan, dengan suara teredam, Zuo Fan dan Li Jingtian memuntahkan seteguk darah, benar-benar terpana. Melihat 3 tautan kuno yang berdiri di lembah seperti dewa perang, dan lubang besar di langit, keduanya tidak bisa menahan napas. Bocah nakal yang tak terkalahkan, benar-benar tak terkalahkan, itu terlalu kuat. Tidak heran dia bisa dikenal sebagai negara musuh yang tak terkalahkan saat itu. Zuo Fan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kali ini, ya aku kalah. Outli, Jieyin memenuhi awan petir, dan menjebaknya untuk sementara, kita mundur. Landak yang tak terkalahkan ini di luar kemampuanku untuk menaklukkan. Atau jika ada kesempatan, tunggu nanti. Petik 2. Li Jingtian terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Zuo Fan berkata untuk menyerah. Namun, melihat Ti kuno yang berdiri dengan acuh tak acuh, dalam formasi tingkat 6, dia dapat dengan mudah menghancurkan langit dengan pukulan. Dan Li Jingtian hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Monster seperti itu bisa dikendalikan oleh orang yang luar biasa. Meskipun Zuo Fan dan Huang Pu Qingtian juga termasuk dalam jajaran monster, dibandingkan dengan monster kecil ini, mereka hanya dapat dianggap tidak penting. Li Jingtian tersenyum masam, dan mencetak dengan Zuo Fan pada saat yang sama, memperbaiki celah di awan petir di langit. Pada saat yang sama, keempat hantu itu dikirimi pesan kepada mereka, agar mereka bisa mundur secepat mungkin. Sekarang mereka menggunakan metode formasi, bukan untuk menangkap bocah nakal yang tidak terkalahkan, tetapi hanya untuk menunda waktunya. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki tempat pemakaman. Perasaan tidak berdaya seperti itu, dia dan Zuo Fan mungkin mengalaminya untuk pertama kalinya. Terutama Zuo Fan, dengan banyak strategi licik dan lengkap, tetapi masih tidak berdaya dengan pria kecil ini. Dia hanya bisa menghela nafas diam-diam, dan dia akan jatuh 10 kali dalam satu upaya. Kekuatan absolut benar-benar lebih kuat daripada strategi apapun. Namun, melihat bahwa awan hitam di atas kepalanya akan bersatu kembali, Ti kuno itu mengangkat alisnya dan meraung, kalian berenam terlalu memberatkan. Bukankah kamu mengatakan itu? Xiao, aku benci menggelegar paling. Kalian harus berbaring di tanah, ya. Dengan mendengus dingin, Ti kuno itu tidak bisa menahan diri untuk tidak membanting kaki kanannya ke tanah, dan kaki kirinya lagi. 2 langkah berturut-turut, membuat seluruh gunung Jilei menyerupai gempa bumi, dengan 4 puncak bergetar terus-menerus. Zuo Fan dan Li Jingtian mengguncang tubuh mereka,
Hati mereka terkejut, tetapi mereka tidak tahu mengapa. Tapi saat berikutnya sesuatu terjadi yang membuat semua orang gemetar. Aku melihat 3 mata rantai kuno mengepalkan tangan mereka dan berdiri di kedua sisi. Mata mereka memadat, dan mereka menggenggam dengan kuat, seolah-olah mereka mengumpulkan kekuatan. Kemudian, dia membanting ke samping. Om. Gelombang tak terlihat lainnya menyebar ke sekitarnya, dan saat gelombang menyebar, seluruh ruang mulai berosilasi dengan keras. Dengan 3 mata rantai kuno sebagai pusatnya, tanah di sekitarnya mulai terkelupas dan berubah menjadi debu. Energi tak terlihat perlahan menyebar, tetapi kecepatannya semakin cepat, dan semua yang dilewatinya berubah menjadi debu. Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk mengecilkan pupilnya, dan berteriak, kekuatan anak ini sangat melawan langit. Kekuatan pukulan dapat mengguncang kekosongan. Lari, formasi 6 tingkat ada di depan. Dari anak ini, tidak ada perbedaan dari kertas. Kita tidak bisa menahannya, juga, kita tidak bisa lari ke tanah. Mendengar ini, Li Jingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Meskipun dia tahu bahwa 3 mata rantai kuno berlawanan dengan langit, dia tidak berharap untuk menjadi begitu melawan langit, bahkan formasi 6 tingkat. Yang dapat dengan mudah mengunci larangan para penguasa para dewa untuk dekade, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak punya apa-apa. Apakah ini manusia sialan? Namun, sebelum mereka berlari 2 langkah, energi menyebar seketika dan menyebar di sepanjang cakrawala. Boom! Dalam jarak 100 mil, itu tersapu oleh asap dan debu dalam sekejap, meresap dalam debu dan kabut tebal. Setelah asap menghilang, mata semua orang disambut, tetapi orang-orang tidak bisa menghentikan detak jantung mereka, dan terkejut. Segala sesuatu di sekitar, dimanapun kamu dapat melihat, telah menjadi kosong, tidak ada apa-apa. Tepat pada saat ini, 3 tautan kuno bahkan meruntuhkan radius 100 mil ke tanah. Adapun bukit guntur dan awan guntur, mereka telah menghilang tanpa jejak. Zuo Fan dan Li Jingtian merangkak keluar dari tanah, melihat sekeliling. Mereka sudah terdiam karena kaget. Keempat hantu juga merangkak keluar dari tanah, dan melihat sekeliling dalam lingkaran. Dengan mulut terbuka lebar, hampir cukup untuk memuat 10 telur bebek, dan hati mereka sudah ketakutan. Pengecut itu semakin menggelengkan kepalanya, ingin mengubur dirinya di tanah seumur hidupnya, tidak pernah ingin melihat wajah monster kecil itu lagi. Ti kuno ini terlalu menakutkan, jika bukan karena momen kritis Butler Zuo yang mengingatkan mereka untuk mengebor tanah, mereka mungkin akan hancur berkeping-keping sekarang. Hantu ganas itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sayangnya, bocah nakal yang tak terkalahkan adalah bocah nakal yang tak terkalahkan. Ini benar-benar tidak normal. Aku tidak akan pernah menjadi musuh lagi. Bahkan jika dia disiksa sampai mati oleh pelayan, dia tidak akan melakukan pekerjaan yang mengkhawatirkan ini. Keempat hantu itu saling melirik, diam-diam bersumpah di dalam hati mereka. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Gu Santong berdiri acuh tak acuh di belakang mereka sekarang. Melihat ke belakang keempat kepala mereka yang beruban, matanya berkedip niat membunuh. Chapter 237 I'm sorry. Kalian berempat bajingan, akhirnya aku menemukannya. Tiba-tiba, dengusan dingin yang suram terdengar di belakang mereka berempat. 4 hantu menoleh dengan kaku tanpa menyadari bahwa mereka pintar, tetapi mereka segera bertemu dengan murid Ti kuno yang marah. Tidak dapat ditakuti. Mereka berempat buru-buru membenamkan kepala di tanah, gemetar, tidak berani mengangkat dan menatapnya lagi.
Gu Santong dengan lembut menyentuh hidungnya, dan cahaya dingin menyapu di depan mereka berempat. Mengerang marah, siapa yang baru saja meninju tuan muda, berdiri. Ini dia. Begitu suara itu jatuh, keempat hantu itu tidak mengangkat kepala mereka, dan tiga hantu lainnya mengangkat jari mereka dan menunjuk ke arah hantu jahat itu. Melihat adegan ini, roh-roh jahat benar-benar ingin mengangkat kaki mereka dan menendang pantat tiga hal yang tidak tahu berterima kasih ini. Tetapi di bawah mata dingin Gu Santong, kakinya lemah. Belum lagi mengangkat kaki, kamu bahkan tidak bisa diam. Dia hanya menunjukkan senyum yang lebih buruk daripada menangis, dan berkata sedih, jangan salahkan aku tidak mau, seseorang memaksaku untuk melakukan ini. Oh, siapa itu? Alisnya sedikit bergetar. Tinju Tikuno sudah terkepal erat, membuat dukun. Dia menelan dengan menggerutu, hantu ganas itu mengerang sebentar, baru saja akan mengatakan, ya. Mencicit. Tiba-tiba, hantu ganas itu mengguncang tubuhnya dan membuka mulutnya lebar-lebar, tapi dia tidak bisa bersuara lagi. Seolah-olah ada tangan besar tak terlihat yang sedang memegang erat tenggorokannya. Pada saat yang sama, teriakan terkejut terdengar di telinga semua orang, 3 tautan kuno, kamu akhirnya di sini. Syukurlah, jika tidak, kami tidak akan pernah melihat kamu. Zuo Fan He dan Li Jingtian menyeret tubuh mereka yang kelelahan dan terhuyung-huyung ke kerumunan. Namun, dibandingkan dengan ekspresi waspada Li Jingtian, Zuo Fan terkejut, dan hatinya yang tidak curiga terbuka lebar, dan dia memeluk Gu Santong dalam-dalam ketika mereka bertemu. Baru kemudian keempat hantu itu mengerti mengapa hantu ganas ini tidak bisa berbicara lagi. Zuo Fan pasti menggunakan ulat sutra darah untuk menghentikannya. Pada saat ini, 2 orang yang dapat menentukan hidup dan mati mereka berempat hadir pada saat yang sama, dan menyinggung semua orang adalah jalan buntu. Ketiga hantu itu buru-buru mengubur kepala mereka di tanah lagi, tidak berani melihat mereka. Hantu ganas itu memompa pipinya dengan keras, kepalanya berkeringat dingin, dan hatinya gelisah. Selalu khawatir tentang Zuo Fan. Apakah dia akan membunuhnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Dengan lembut mendorong Zuo Fan menjauh, Gu Santong menatapnya dengan dingin, matanya penuh kebencian. Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku, berpura-pura tidak bersalah, dan berkata dengan aneh, ada apa? Mengapa kamu ingin melarikan diri? Mengapa kamu ingin menanam guntur di sini untuk menyakitiku? Tanda tanya petik 2. Gu Santong dengan dingin berkata. Li Jingtian menelan ludah, seluruh tubuhnya menegang karena ngeri, dan keempat hantu itu gemetar, tidak berani berbicara. Hanya Zuo Fan yang memiliki wajah yang tidak dapat dijelaskan, dan dia secara alami memasang ekspresi terkejut, dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang membuat formasi? Bukankah itu formasi guntur di sini? Kamu mengenakannya? Omong kosong, jika kita mengenakannya, apakah kita masih akan terjebak di dalamnya? Zuo Fan memutar matanya dan melengkungkan mulutnya. Tapi begitu ucapan ini keluar, tidak hanya 3 mata rantai kuno itu tertegun, bahkan keempat hantu itu juga terkejut, dan mereka mengangkat kepala satu demi satu, dan mata mereka semua bingung. Maksudmu, kamu juga terjebak dalam susunan ini? 3 tautan kuno tidak dapat disalurkan, dan kemarahan yang hanya memenuhi wajah menghilang dalam sekejap. Dengan desahan ringan, Zuo Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya, tentu saja, jika tidak, kami akan mengambil bahan obat kembali kepada kamu. Apa? Aku hanya terjebak di sini setelah aku minum obat? 3 tautan kuno terkejut, dan setengah kemarahan kecil yang tersisa benar-benar hilang.
Zuo Fan mengangguk acuh tak acuh, membual untuk tidak membuat draft 3 tautan kuno. Apakah kamu tahu mengapa ada formasi guntur 6 tingkat di sini? 3 tautan kuno menggelengkan kepalanya. Dengan wajah bingung, dia akan jatuh ke dalam perangkap kebohongan Zuo Fan. Karena ada bahan obat kelas 8 yang sangat berharga di sini, seseorang mengatur formasi guntur untuk menjaganya. Zuo Fan berkata dengan ekspresi tertentu. Kami pergi jauh ke dalam sarang harimau untuk membantumu mendapatkan bahan obat ini, tetapi terjebak dan sulit untuk keluar. Untungnya kamu tiba tepat waktu. Tetapi mengapa kamu mengatakan bahwa kami melarikan diri? Sebelum datang, aku katakan bahwa kami di sini untuk mencari bahan obat. Ini. Gu Santong memerah pipinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok tangannya, seolah-olah dia adalah anak kecil yang melakukan kesalahan. Mungkin salah menyalahkan orang baik, sedikit bersalah. Tampaknya tidak ada alasan bagi orang lain untuk mengambil risiko untuk diri mereka sendiri, dan menyalahkan orang lain untuk diri mereka sendiri. Zuo Fan melihatnya, menarik napas panjang, dan menatap Li Jingtian satu sama lain, keduanya menunjukkan senyum santai. Meskipun kekuatan dari 3 mata rantai kuno ini melawan langit, tetapi itu adalah hati yang tidak bersalah. Bahkan jika dibandingkan dengan orang biasa, jauh lebih mudah untuk ditipu. Moche Forgos benar-benar tercengang ketika mereka melihat ini. Awalnya mereka takut pada anak ini karena kekuatannya. Tetapi bahkan jika dia berusia lebih dari 300 tahun, dia adalah seorang anak kecil, sangat mudah ditipu. Mengapa mereka tidak memikirkannya? Namun, Santong kuno hanya berkedut sebentar, lalu dia mengingatnya, mengerutkan kening, dan menunjuk ke hantu jahat, karena kamu terjebak di dalam, mengapa mereka bisa berlarian di dalam? Pergi, dan beri aku. Kamu jelas bermaksud menargetkan aku. Hatinya ngeri, semua orang terkejut, dan keempat hantu itu membenamkan kepala mereka di tanah lagi, menggigil. Li Jingtian memiliki setetes keringat dingin di dahinya, bibirnya kering, dan dia menatap Zuo Fan dengan cemas. Meskipun anak ini adalah pikiran anak-anak bagaimanapun, dia belum pernah melihat apapun tentang itu 300 tahun yang lalu. Tidak mudah membohonginya. Ini awalnya direncanakan oleh Zuo Fan, jika dia tidak bisa terjebak di dalamnya, dia hanya akan datang untuk meminjam mayat untuk membangkitkannya. Mereka dari formasi, berpura-pura menjadi korban, dan orang-orang yang terperangkap yang dibunuh untuk iblis kecilnya, berdiri di depannya lagi secara alami. Dengan cara ini, seseorang dapat menjelaskan mengapa diri sendiri dan orang lain berada dalam formasi, dan yang lainnya adalah untuk memenangkan simpati anak ini. Dengan tidak adanya bukti yang cukup, bahkan jika dia curiga dan masuk akal, dia tidak dapat melakukan apapun pada seseorang yang mati-matian mencari obat untuknya tetapi dalam bahaya. Jadi dalam formasi, Zuo Fan dan Li Jingtian tidak muncul sebelum memastikan bahwa anak itu benar-benar ditangkap. Mereka hanya mempersiapkan rencana untuk selamat dari mayat dan meninggalkan jalan keluar untuk diri mereka sendiri. Tapi dia sangat abadi. Zuo Fan hanya membiarkan 4 hantu moche maju untuk mengganggunya. Tetapi dia tidak berharap bahwa mereka akan mengucapkan kata-kata liar. Dan mereka mengambil kesempatan untuk meninju bocah itu dan dia ditangkap oleh orang lain. Tanda seru. Kali ini merepotkan. Tuan Zuo, atau kita harus melepaskan keempat hal kecil ini dan menyingkirkannya. Li Jingtian memandang Zuo Fan, mengerutkan kening, matanya bergerak. Zuo Fan mengerang, matanya sedikit menyipit, sementara keempat hantu menatapnya dengan gugup.
mereka tampaknya menyadari bahwa dia memiliki ide untuk meninggalkan mobil untuk melindungi yang tampan. Jadi mereka semua cemas. Jika Zuofan benar-benar ingin mereka berempat menjadi kambing hitam, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berdebat, mereka akan terbunuh dalam hitungan menit. Pada saat ini, semua orang diam. Gu Santong menatap Zuofan dengan dingin, menunggunya untuk menjawab. Li Jingtian juga menatapnya, menunggu keputusannya. Moche Forgos menatapnya dengan memohon. Penuh warna keluhan yang menyedihkan. Tampaknya nasib semua orang terletak pada pikirannya. Akhirnya, Zuofan berbicara, tetapi tidak menjawab pertanyaan tentang 3 tautan kuno. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tahu formasinya?" Petik 2. Aku tidak mengerti. 3 tautan kuno itu sederhana dan otentik. Kurasa begitu, maka itu akan mudah. Gu Santong mengangkat alisnya dan memelototinya. Zuofan buru-buru tersenyum dan berkata, "Hahaha. Jangan salah paham, aku hanya ingin memberitahu kamu tentang hal itu. Sehingga kamu tidak membunuh orang baik karena kesalahan dan hati nurani kamu akan gelisah seumur hidup." Jadi Zuofan menyeka mulutnya dan mulai to flicker. Teori formasi kuat atau lemah. Ada sekitar 12 level, tetapi menurut jenisnya, ada juga formasi mengantuk, formasi pembunuh dan formasi hantu. Seperti formasi guntur tadi, itu milik formasi pembunuhan. Tapi ada juga formasi yang sulit. Apakah kamu menemukannya? Memikirkan 3 tautan kuno, dia sedikit mengangguk. Memang, dia tidak akan bisa keluar tanpa merusak formasi setelah masuk. Jadi, ada susunan ajaib di dalamnya. Apakah kamu menemukannya lagi? Zuofan menyeringai, menunjukkan senyum aneh. Gu Santong menggelengkan kepalanya. Wajahnya bingung. Maksudmu, aku berada di hantu? Tapi segera, dia mendengus dengan sangat tegas. Tidak mungkin. Xiaoye belum pernah dalam hantu sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa semua yang ada di depan aku bisa palsu, tetapi hidung aku tidak akan pernah berbohong kepada aku. Orang yang mengalahkan aku adalah orang itu, dan dia mengatakan bahwa dia akhirnya mendapatkan Xiaoye. Itu. Melihat 3 mata rantai kuno menunjuk padanya, roh jahat itu bergidik dan buru-buru bersembunyi di balik pengecut. Semua orang memandangnya dalam-dalam, dan mengerutkan bibir mereka dengan jijik. Ini adalah pertama kalinya bosnya bersembunyi di balik yang keempat. Namun, dalam menghadapi semua ini, Zuofan melambaikan tangannya, tertawa kecil dan berkata, "Aku tidak bermaksud kamu bingung dengan ilusi, tetapi dia bingung dengan ilusi. Aku bertanya kepada kamu berempat, apakah orang yang ingin kamu bunuh benar-benar Tikuno?" Tanpa sadar, mereka berempat kaget, lalu mereka berempat bereaksi. Ternyata Stuart Zuo membebaskan mereka. Jadi Kiki menggelengkan kepalanya, membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan keras, "Kami berada di hantu dan mengenali kamu sebagai orang lain. Aku minta maaf." "Benarkah? Lalu apakah monster kecil itu ada di mulutmu?" Gu Santong mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin. Terlepas dari hal lain, keempatnya menunjuk ke Zuofan dengan pemahaman diam-diam, ini dia. Pipinya tidak bisa tidak berkedut, dan Zuofan diam-diam marah. Dengan cara ini, bukankah berarti dialah yang ingin membunuh di dalam hati mereka? Tetapi pada saat ini, dia tidak peduli dengan keempat orang ini. Gu Santong menatapnya dengan curiga, "Apakah kamu juga monster?" Sebelum mereka bertemu denganmu, mereka memang memanggilku monster." Dia tersenyum malu,
Zuo Fan mengetuk tinjunya dan membuat suara logam. Di belakangnya, guntur Yunyi menyebar, orang biasa, bagaimana aku bisa menjadi seperti aku? Kelopak mata Gu Santong bergetar, dan dia mengangguk. Itulah mengapa aku selalu berpikir kamu adalah harta sihir terbang. Ternyata ada di tubuhmu, yang benar-benar aneh. Kali ini, semuanya dijelaskan. Meskipun Gu Santong masih memiliki keraguan di benaknya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak punya alasan untuk menyerang mereka. Semua orang mengacungkan jempol pada Zuo Fan, mengagumi lidahnya yang brilian. Bahaya ini dapat diatasi. Zuo Fan juga menghela nafas lega dan merasa beruntung. Untungnya, dia menemukan 3 mata rantai kuno kali ini. Jika mereka bertemu orang lain, mereka tidak akan dapat menyangkal alasan seperti itu, tetapi mereka pasti akan membunuh mereka. Hanya karena mereka memiliki keraguan di hati mereka, itu sudah cukup. Aku lebih baik membunuh 1000 karena kesalahan daripada melepaskan 1. Tetapi 3 mata rantai kuno tidak. Zuo Fan mendengar bahwa dia adalah janji untuk menjaga keluarga kekaisaran Tianyu selama 300 tahun dan menempatkan dirinya di penjara, dan dia mengerti. Anak ini adalah janji nyata, seseorang yang membutuhkan alasan untuk melakukan sesuatu. Bahkan jika dia membantai setengah dari kekaisaran saat itu hanya karena orang-orang di kota ingin membunuhnya terlebih dahulu, bukan karena dia haus darah. Melihat ini, Zuo Fan berani bertaruh sekali. Namun, retret ini hanya 5-5. Jika Gu Santong bersalah atas temperamen anak-anak kali ini dan bersikeras menggunakan mereka untuk melampiaskan kemarahan mereka, maka mereka harus mengakui nasib mereka. Tapi untungnya, anak ini masih saleh, dan tidak akan mengambil tindakan tanpa alasan. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan tersenyum bebas. Namun, pada saat ini, Gu Santong tiba-tiba berkata, "Tunggu, karena kamu bilang kamu sedang mencari bahan obat untukku, dan kamu terjebak dalam formasi. Bagaimana dengan bahan obat kelas 8? Setelah stagnasi, semua orang menjadi gugup lagi. Bahan obat 8 jarum, harta roh surga dan bumi yang langka, di mana mereka dapat menemukannya? Untuk sementara waktu, 3 mata rantai kuno menatap mata orang-orang dan bangkit lagi. Chapter 238 Lightning Gorge. Jika tidak ada bahan obat 8 jarum, itu berarti kamu berbohong kepada aku. Gu Santong memandang semua orang dengan mata curiga berkedip di matanya. Hantu ganas itu terburu-buru, dan buru-buru berkata, pukulan yang baru saja kamu hancurkan 100 mil ini ke tanah. 8 tumbuhan telah lama dimusnahkan. Kentut. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Titong kuno sudah berteriak dan menegur, bahan obat kelas 8 adalah benda spiritual surga dan bumi dan memiliki spiritualitasnya sendiri. Kalian semua tahu bagaimana mengebor ke dalam tanah pada saat-saat kritis. Ia sendiri tumbuh di bawah tanah, bagaimana kamu tidak tahu bahwa ia mencari keuntungan dan menghindari kerugian? Kalau begitu, yaitu, ia telah melarikan diri. Pengecut itu melirik semua orang dan berkata dengan takut-takut. Tetapi 3 tautan kuno mencibir lagi dan berteriak, ini bahkan kentut, aroma bahan obat kelas 8, dengan hidung tuan kecil, dalam 1 mil. Bahkan jika itu bersembunyi ribuan meter di bawah tanah bau, bagaimana bisa begitu mudah lolos dari deteksiku? Itu. Hantu Lili kemudian berdiri, mencoba berbohong, tetapi tergagap cukup lama. Waktu, memperhatikan mata semua orang yang penuh harapan, tetapi mereka tidak dapat lagi menemukan alasan yang tepat. Santong kuno tersenyum dingin,
menatap semua orang, niat membunuh yang kuat melintas di matanya. Kamu tidak bisa mendapatkan obat mujarab kelas 8. Itu berarti kamu baru saja berbohong padaku. Kamulah yang menanam formasi guntur untuk menyakiti Tuan Muda. Untuk sementara, semua orang menjadi gugup lagi, dan keringat tiba-tiba menjadi seluruh punggung mereka. Tunggu. Namun, pada saat krisis ini, Zuo Fan berteriak keras, menunjukkan senyum yang lebih buruk daripada menangis, dan berkata dengan susah payah, 8 produk ramuan itu memang ada. Dan dia memang ingin kabur sekarang. Tapi ketika formasi guntur menerobos, mataku cepat dan tanganku hampir tertangkap. Alasan kamu tidak mencium aromanya adalah karena aku menyimpannya di dalam ring. Alasan. Petik 2. Saat dia berkata, sebuah cahaya melintas di tangan Zuo Fan, dan bahan obat yang bersinar dengan fluoresensi muncul. Semburan aroma, biarkan semua orang yang hadir hanya menciumnya, dan mereka akan habis dalam sekejap, menyegarkan. Santong zaman dulu malah makin tercengang, ternyata bahan obat itu ada 8. Bahkan jika dia tidak percaya pada omong kosong Zuo Fan sebelumnya, sekarang bukti ada di depannya, dia harus mempercayainya. Karena semua bukti saling terkait, semuanya selesai secara instan, tanpa celah. 6 dari alasan mereka untuk masuk ke medan perang sekarang ada di hadapannya. Mereka terjebak dalam formasi, hanya mereka yang tahu apa yang mereka inginkan. Tetapi 3 tautan kuno tidak memiliki cara untuk mengetahuinya. Tapi saat ini, dia tidak bisa mengurus sebanyak itu. Ada 8 jenis bahan obat di sini, bahkan jika mereka mengatur pertempuran untuk menyakitinya, jadi apa? Dengan kompensasi yang begitu besar untuknya, bahkan jika mereka membentuk formasi lain, tidak masalah, dia juga tidak takut. Menjilat sudut mulutnya yang sudah meneteskan air liur, Gu Santong menyentuh kepalanya dengan canggung, dan tersenyum, maaf, aku salah paham. Ternyata kamu benar-benar mencari bahan obat untuk aku. Lalu, apakah ini bahan obat 8 tingkat milikku? Petik 2. Zuo Fan menyeringai, diam-diam tetapi mengangguk keras. Melihat adegan ini, 3 tautan kuno tidak sopan. Mereka hanya mengambil bahan obat dan memasukkannya ke dalam mulut mereka, mengunyahnya dan tertawa, dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, itu tidak masalah jika itu formasimu, tidak masalah. Jika itu milikmu, itu tidak masalah. Setiap kali aku dalam formasi, aku menaruh sepotong bahan obat kelas 8 sebagai hadiah, dan aku juga senang membuat terobosan, hahaha. Kamu dapat yakin, itu pasti bukan milik kita. Zuo Fan meskipun dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, sudut mulutnya menghadap ke bawah, seolah-olah dia akan menangis. Melihat bahan obat di tangan Ti kuno, itu penuh dengan keengganan, dan hatiku berdarah. 8 bahan obat ini tersingkir dari acara Huayulau Baidan, dan itu adalah satu bagian. Dia juga berencana membuat alkimia pada saat kritis, tetapi dia tidak berharap kali ini untuk memadamkan kemarahan dari 3 mata rantai kuno, tetapi dia harus mengeluarkannya dan menawarkannya. Ini adalah pertama kalinya Zuo Fan mengalami bisnis yang hilang. Ketika Gu Santong melompat dan makan di samping dengan bahan obat, Li Jingtian datang kepadanya, menepuk bahunya, dan membujuk. Ini semua adalah hal-hal di luar tubuh kepala pelayan Zuo. Selama hidup diselamatkan, semuanya akan ada di sana di masa depan. Ya, aku tidak berharap bahwa Steward Zuo benar-benar memiliki bahan obat tingkat 8 di tangannya, dan aku tidak berharap Zuo Guanjia menghargainya. Kami begitu banyak dan tidak meninggalkan kami.
Aku sangat tersentuh. Keempat hantu moche juga datang kepadanya dan mengerutkan hidung mereka. Zuo Fan menatap mereka dengan kejam, dan berkata dengan dingin, "Ayo, aku baru saja memberikan banyak modal kepada kamu. Jika aku membayar kamu lagi, aku akan kehilangan lebih banyak. Singkatnya, biarkan aku menghibur anak ini sekarang, dan memikirkan solusi nanti." Ya, semua orang mengangguk dan menurut. Terutama empat hantu, menatap mata Zuo Fan, sudah ada sedikit rasa hormat. Tidak seperti sebelumnya, hanya takut. Boom! Tiba-tiba, guntur meledak dan suaranya menyebar ribuan mil. Zuo Fan sedikit mengernyit, melihat sekeliling, dan berkata dengan aneh, "Hei, bukankah gunung guntur sudah rata dengan tanah? Di mana gunturnya? Mungkinkah benar-benar ada badai petir?" Li Jingtian menyentuh janggutnya dan berkata dengan ringan. Tapi Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin, 2 pukulan anak tadi membuatnya jelas sejauh 100 mil tanpa awan. Bahkan awan petir tidak bisa berkumpul. Bangun, di mana badai petir datang?" Li Jingtian terkejut dan sedikit mengangguk, seolah-olah memang begitu. "Stuart Zuo, kamu tahu, anak itu tidak benar. Apakah kamu telah meracuni bahan obat kelas 8 itu?" Namun, pada saat ini, hantu Lili berteriak dan menunjuk ke Gu yang sedang makan bahan obat di jarak 3 tautan, teriak. Alisnya berkerut, dan Zuo Fan melihat ke sana, tetapi melihat Gu Santong dengan tangan menutupi telinganya, meringkuk dan berjongkok, seluruh tubuhnya gemetar. Bahkan bahan obat 8 pin favoritnya hanya setengah dimakan dan dibuang ke tanah. Hantu ganas itu sangat gembira dan dikagumi lagi dan lagi, seperti yang diharapkan untuk menjadi pelayan Zuo. Itu jahat dan ganas, bahkan monster kecil ini telah memberitakan. "Kamu dapat memberitahu kami jenis racun apa kamu meracuni. Bahkan dia tidak bisa mencium hidungnya di langit. Bisakah kamu memberi kami sedikit juga?" Pergi dan pergi, tangan atau kakiku sama sekali tidak bergerak. Melambaikan tangannya, menatap dengan tajam setelah melirik keempat hantu, Zuo Fan melihat 3 tautan kuno untuk sementara waktu. Tetapi dia bahkan lebih curiga, anak ini sepertinya tidak memiliki sesuatu yang salah dengan miliknya. Tubuhnya, tapi itu seperti masalah di hatinya. Oh, Li Jingtian mengangkat alisnya dan melihat dengan cermat. Tetapi setelah beberapa saat, dia terkejut dan berkata, Aku takut, 3 tautan kuno ini juga takut?" "Apa?" Zuo Fan terkejut, dan Li Jingtian segera menjelaskan, petugas Zuo tidak tahu bahwa lelaki tua itu dulu sangat ketat ketika dia mengajari hantu-hantu kecil itu di gerbang kaisar. Pada akhirnya, beberapa orang dengan pikiran lemah akan mendengar lelaki tua itu seluruh tubuh bergetar, seperti anak ini. Biasanya ketika kamu bertemu dengan lelaki seperti itu, lelaki tua itu menendangnya keluar rumah bocah yang tidak baik. Lelaki tua itu tidak menghabiskan waktu bersamanya. "Maksudmu, apakah dia takut? Tapi, apa yang bisa membuat monster kecil ini takut?" Zuo Fan terkejut, dan hatinya juga menjadi gelisah. Boom! Pada saat ini, suara keras di langit semakin keras, dan Zuo Fan menatap ke udara dengan linglung. Tiba-tiba, petir menyambar lagi, dan seluruh langit awan terkoyak oleh tangan raksasa, memperlihatkan kehampaan yang gelap. Segera setelah itu, Dao Zilei menebas lubang dan menebas. Di mana Zilei lewat, semuanya, termasuk debu, berubah menjadi ketiadaan. Pupil Zuo Fan menyusut, dia hanya bisa terkesiap, dan berteriak, "Luo Lei Gorge." Ya, ini adalah salah satu dari 3 tempat paling berbahaya di daratan, Lu Lembah Lei.
Itu juga tempat peninggalan Kaisar Surga, tempat yang Zuo Fan cari. Dia mendengar Long Jiu menyebutkannya sebelumnya, dan dia telah bersiap untuk masuk ke sini. Tetapi setelah serangkaian hal mengikuti satu demi satu, dia meletakkannya terlebih dahulu. Tapi sekarang, ada kilatan cahaya di tangannya, dan telur Thunder Skylark langsung muncul di tangannya. Melihat kubah ini dengan cahaya guntur dari waktu ke waktu, Zuo Fan hampir menangis. Ia sungguh menyayangkan, kenapa ia tidak menetaskan telur burung ini terlebih dahulu. Sekarang Gunung Guntur hilang, bagaimana dia menetas? Tetapi bahkan jika dia menetas lebih awal, anak-anak ayam tidak berguna di ngarai guntur jatuh ini. Sayangnya, jika menetas beberapa tahun sebelumnya, seharusnya sudah hampir matang sekarang. Hanya bisa dikatakan bahwa waktunya tidak beruntung. Sekarang bukan waktunya dia memasuki ngarai Luo Lei. Melihat lubang hitam dengan guntur ungu di langit dengan beberapa kerumitan, Zuo Fan hanya bisa menghela nafas, melebarkan sayapnya dan terbang, menyerah untuk masuk ke sana, pergi. 5 orang lainnya bertemu dan bergegas untuk mengikuti. Mereka juga telah mendengar nama-nama mengerikan dari 3 tempat berbahaya, Lei Gorge, dan tidak ada orang yang masuk akan selamat. Sekarang tidak mungkin lebih baik untuk dapat dengan cepat mengungsi dengan Zuo Fan. Untungnya, Luo Lei Gorge baru saja muncul sekarang, dan dengan kecepatan dewa mereka dan Sky Profound Realm, mereka dapat dengan cepat terbang menjauh dari sini. Namun, setelah terbang beberapa saat, Zuo Fan tiba-tiba bereaksi dan menoleh untuk melihat di mana anak dari 3 mata rantai kuno. Semua orang tercengang dan menoleh untuk melihat, namun dia menemukan bahwa bocah nakal yang tak terkalahkan yang sebelumnya sangat berani, sekarang seperti anak kecil yang ketakutan. Menutupi telinganya, meringkuk di tanah, menggigil, hanya ketakutan di hatinya. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Hahaha, anak itu sebenarnya takut petir. Di mana keganasannya tadi? Hantu garang itu menyeringai dan tertawa. 3 hantu lainnya juga tertawa. Hanya Zuo Fan yang memutar matanya, memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menyadari, aku mengerti. Ternyata dia tidak takut dengan guntur dan kilat. Aku takut pada petir ungu. Kita telah membuat kesalahan sebelumnya. Petik 2. Jie. Butler Zuo, kata-katamu buruk. Di dunia, siapa yang tidak takut dengan warna ungu guntur? Ini adalah raja kita. Tuan yang tiada taranya. Dia harus menoleh dan berlari ketika dia melihat guntur ungu. Hantu ganas itu tertawa keras. Sedikit menggelengkan kepalanya, Zuo Fan menatap Ti kuno di kejauhan. Matanya berbinar, tapi anak ini berbeda. Yang lain memiliki keberanian untuk berlari, tetapi anak ini bahkan tidak pernah melarikan diri. Ada apa hubungannya dengan Falling Lei Gorge ini? Memikirkan hal ini, Zuo Fan tiba-tiba berkata, Li Tua, kamu dan keempat hantu pergi duluan, aku akan menyelamatkannya. Tidak, kepala pelayan Zuo. Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Dan mata Li Jingtian penuh dengan ekspresi serius. Luo Lei Gorge ini akan datang ke sini, dan semua yang terlibat di dalamnya akan hancur berkeping-keping. Kamu tidak boleh mengambil risiko. Ini berbahaya. Iya, kepala pelayan Zuo, biarkan anak itu menghancurkan dirinya sendiri. Bukankah dia tak terkalahkan dalam hidupnya? Itu tergantung pada apakah dia bisa selamat dari ungu yang menantang surga ini. Guntur, hantu jahat itu juga buru-buru berkata, dan 3 hantu lainnya mengangguk satu demi satu. Keempat hantu itu biasa mengganggunya,
Tetapi karena Zuo Fan lebih suka mengambil sepotong bahan obat tingkat 8 daripada meninggalkannya. Mereka menatap mata Zuo Fan dan menjadi lebih khawatir. Zuo Fan mengangguk diam-diam, sedikit lega di hatinya. Tetapi masih dengan tegas berkata, "Li Tua, jika ada yang salah denganku, tolong tunjukkan 4 orang ini. Jangan biarkan mereka membuat masalah di pulang lagi." Begitu suara itu jatuh, Zuo Fan tidak bisa terbang ke arah 3 tautan kuno. "Stuart Zuo!" Li Jingtian berteriak, tetapi dia hanya bisa melihat punggungnya berangsur-angsur menghilang ke dalam asap dan debu di bawah guntur ungu, tak berdaya. Menggertakkan giginya dengan keras, Li Jingtian melirik keempat hantu itu, dan menerbangkannya pergi. Di mana pelayannya? Dia akan kembali. Mata Li Jingtian dipenuhi dengan tekad.